Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas resume saya dengan mata kuliah Manajemen Teknik, yaitu berjudul Kasus Operasionalisasi di Lingkungan Sekitar. Dengan saya sendiri, Raihana Rahmadani, dengan NIM 2023-11597 dari kelas AU. Pada pertama itu terdapat pendahuluan, yaitu definisi dari operasionalisasi. Nah, pada operasionalisasi ini adalah suatu proses yang menerjemahkan kebijakan, rencana, atau konsep abstrak menjadi tindakan konkret yang dapat diukur dan dilaksanakan. Nah, pada operasionalisasi ini adalah suatu proses atau tahapan yang mengubah suatu konsep, kebijakan, atau rencana menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan dan dilaksanakan di lapangan. Dalam konteks lingkungan, operasionalisasi ini berarti bagaimana kebijakan atau program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, seperti kebersihan, pengelolaan sampah, pelestarian alam, atau keberlanjutan yang diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya itu terdapat prinsip-prinsip operasionalisasi. Yang pertama itu yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, pada setiap keputusan atau kebijakan harus melibatkan aktor lokal dan mempertimbangkan kebutuhan serta perspektif masyarakat sekitar. Lalu yang kedua itu keberlanjutan, yaitu mengimplementasikan konsep yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga itu terdapat keadilan sosial, untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan atau program memberi manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya itu terdapat operasionalisasi dalam konteks lingkungan. Operasionalisasi di bidang lingkungan sekitar sering melibatkan upaya konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan promosi gaya hidup ramah lingkungan. Contohnya itu adalah suatu penerapan program pengurangan sampah plastik masyarakat seperti dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya itu terdapat operasionalisasi di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini, operasionalisasi dapat berupa suatu penerapan kurikulum yang mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, pendidikan ini berbasis pendidikan lingkungan hidup. Nah, sangat penting agar generasi mendatang lebih peduli dan bertindak nyata terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya itu terdapat operasionalisasi dalam pengembangan ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, operasionalisasi dapat berarti pengembangan usaha kecil dan menengah, yaitu UKM, yang berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Pada program seperti pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal sering diterapkan dalam operasionalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu selanjutnya itu terdapat tantangan dalam operasionalisasi. Nah, meskipun operasionalisasi ini banyak manfaat, seringkali kita dapat tantangan yang dihadapi, yaitu seperti keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial, teknis, maupun sumber daya manusia. Lalu yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, pada masyarakat ini mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya operasionalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Lalu yang ketiga itu terdapat kendala regulasi. Beberapa peraturan atau kebijakan yang tidak selalu mudah diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya itu terdapat contoh kasus operasionalisasi, yaitu kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Nah, pada kebijakan ini merupakan larangan penggunaan kantong plastik yang diterapkan mulai dari tahun 2019. Nah, pada kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang mana pada penggunaan plastik sekali pakai ini sangat-sangat merusak lingkungan. Nah, terutama di daerah wisata. Selain itu,
dilakukan kampanye untuk mengganti plastik dengan kantong ramah lingkungan seperti kantong kain, kantong kertas yang dilakukan secara masif. Lalu, pada kebijakan pengurangan penggunaan plastik ini ada beberapa prinsip yang diterapkan. Yang pertama itu keberlanjutan yang dapat mengurangi sampah plastik yang mencemari laut dan lingkungan yang merupakan destinasi wisata internasional. Lalu yang kedua itu keterlibatan masyarakat. Nah, pada masyarakat ini dan pelaku usaha diajak untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan atau pada masyarakat atau pelaku usaha ini diajak melakukan menggunakan kertas atau kantong plastik yang seperti berbahan kain atau berbahan kertas. Lalu selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini merupakan operasionalisasi di lingkungan sekitar ini merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan teori dan prinsip diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata. Dengan penerapan yang tepat, keberlanjutan, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai di tingkat masyarakat. Melalui regulasi yang tepat, edukasi yang efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.